Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam yang ke-24 dari malam-malam Ramadan kita masih sehat, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Untuk itu bersyukurlah, karena tidak ada satupun ibadah yang bisa kita laksanakan kecuali hanya karena Allah yang memudahkan. Kalaulah bukan karena Allah yang memudahkan, kita tidak akan bisa melangkah ke rumah Allah. Bahkan hanya sekedar untuk sujud sekalipun, kita tidak akan bisa melakukannya kalau Allah tidak mempermudah. Oleh karena itu, hendaknya kita mengucapkan senantiasa ucapan syukur selalu ada dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena sungguh kebaikan yang kita lakukan itu bukanlah karena kelebihan yang ada pada kita, tapi sekali lagi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk mengambil peluang-peluang ibadah yang ada di hadapan kita, apalagi dalam bulan Ramadan. Detik-detik Ramadan kita selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah masuk ke dalam kategori umatnya yang bangga untuk berada di atas sunnahnya. Senantiasa kita bersemangat untuk mendalami hukum-hukum syariat sunnah yang telah beliau ajarkan, untuk kemudian kita jadikan landasan pijakan dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Karena hanya itulah jalan selamat. Tidak ada jalan selamat selain daripada yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini adalah rahasia sukses sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kaifa ahya Al-Qur'anul Karim jailas sahabah. Bagaimana Al-Quran itu bisa membuat generasi sahabat menjadi hidup. Apa rahasianya? Ini menjadi penting untuk kita dalami bersama. Sekarang adalah bulan Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena memang dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kalau kita tengok penjelasannya para ulama, turunnya Al-Quran itu ada yang sekaligus jumlatan wahidah, tapi ada yang berangsur-angsur munajjaman, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Itu semua diawali dari bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu jumlatan wahidah, sekaligus dari Allahul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia, sekaligus semuanya. Tapi dari Baitul Izzah diturunkanlah secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kapan mulainya? Dalam catatan sejarah ulama sirah itu mengatakan bahwa ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sesungguhnya juga adalah dalam bulan Ramadan.
Cuma ketika itu belum ada ibadah puasa bagi umat Nabi Muhammad, karena baru saja syariat itu mulai diturunkan. Oleh karena itu, hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan itu hubungan yang tak bisa dipisahkan. Turun pertamanya saja kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di dalam bulan Ramadan. Turunnya sekaligus pun ke Baitul Izzah itu juga adalah pada malam yang diberkahi, yang biasa kita sebut atau didengar istilahnya dengan Lailatul Qadri atau Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Oleh karena itu Al-Quran selalu mendatangkan keberkahan. Al-Quran, apa saja kalau seandainya bersamanya ada Al-Quran, pasti menjadi sesuatu yang terbaik. Kenapa malaikat yang terbaik itu adalah Sayyidul Malaika, itu adalah Jibril? Karena dia yang membawa Al-Quran Karim. Kenapa Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan? Karena dalam Ramadan lah turunnya Al-Quran. Kenapa Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran. Jadi kalau ada Quran di situ pasti menjadi Sayyid dia, pasti menjadi penghulu, pasti menjadi pemuka. Oleh karena itu kemuliaan yang sesungguhnya kalau ingin kita dapatkan, ambillah dari Al-Quran. Ambil, tidak ada jalan kemuliaan selain daripada Al-Quranul Karim. Sebanyak apapun dunia di tangan kita diberikan oleh Allah, tapi kita jauh dari Al-Quran, tidak akan menjadi mulia kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita hidup bersama Al-Quran, apapun yang kita pahami dari Al-Quran lalu kita amalkan, meskipun dunia hanya sekedarnya saja di tangan kita diberikan oleh Allah, maka yakinlah itu akan bisa membuat kita menjadi orang yang mulia. Namun bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan itu? Inilah yang harus kita belajar dari generasi sahabat. Bagaimana caranya mereka berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, dan itu pula lah yang harus kita ambil bersama untuk kemudian kita laksanakan pula dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa harus sahabat? Kenapa harus kita berkaca kepada sahabat? Karena sahabat adalah generasi terbaik. Sahabat adalah generasi yang mendapatkan garansi langsung dari Rasul dan mendapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi saya. Berarti orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut dengan generasi sahabat, beriman kepada Nabi dan wafat di atas iman. Mereka generasi terbaik, generasi yang menyaksikan turunnya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu yang paling mengerti dengan Al-Quran itu ya generasi sahabat. Mereka tahu ini ayat ini turunnya kepada siapa. Ini ayat ini turunnya untuk menyelesaikan masalah mana. Ini ayat ini kira-kira apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Yang paling tahu adalah sahabat. Oleh karena itulah kita perlu berkaca, kita perlu belajar
mengambil ibrah dan iktibar dari apa yang telah mereka lakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dan mereka berhasil dalam berinteraksi. Al-Quran berhasil membuat generasi mereka menjadi generasi yang cemerlang, maka penting bagi kita untuk belajar dari mereka. Wajarlah mereka orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa arti mereka ridha kepada Allah? Apa pula arti Allah ridha kepada mereka? Tentu ada maksudnya. Kalaulah kita mendapatkan ridha Allah, tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihi dari itu semua. Kalau Allah yang sudah ridha kepada kita, masuk surga kita itu kan kena ridha Allah. Masuk surga kita bukan kena amal soleh yang kita lakukan semata. Enggak cukup amal soleh kita itu dibalas dengan surganya Allah. Terlalu mahal surga Allah itu. Kira-kira surga tingkat keberapa yang didapatkan oleh sholat yang tahu surga tidak? Surga tingkat berapa yang bisa didapat oleh puasa yang tidak pernah lepas dari ghibah? Surga seperti apa yang didapat dengan zakat yang belum berzakat lagi dari foto dulu? Tak ikhlas enggak tidak? Maka kalau mengharapkan surga dengan amal soleh, tidak ada kita ini masuk surga. Maka masuk surga adalah karena ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwanullah. Kita beribadah ikhlas, mengejar keikhlasan, kita berbuat karena keikhlasan itu dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Ridwanullah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi yang menyampaikan seperti itu. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Jadi kalian nih tidak akan masuk surga semata-mata karena amal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu sendiri? Apa jawaban Nabi? Hatta ana. Sampai saya pun tidak akan masuk surga semata-mata karena amal saleh. Tetapi masuk surga karena Allah meridai. Maka beribadahlah sebanyak-banyaknya, baca Quranlah sebanyak-banyaknya, beramal solehlah sebanyak-banyaknya, ikhlaskan diri karena Allah. Mudah-mudahan itu membuat kita bisa meraih ridha Allah, untuk kemudian Allah dengan kasih sayangnya dia memberikan kita surga. Ada dulu sebuah riwayat kisah dari Bani Israel, seseorang yang sudah beramal 500 tahun. Ternyata amalan 500 tahunnya belum mampu membuat dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 tahun beribadah. Orang dulu kan panjang-panjang umur. Awak pendek-pendek kan? Orang dulu ada yang 700 tahun, ada 500 tahun. Diandalkannya lah amalan 500 tahun tadi. Ternyata Allah tidak masukkan surga dia karena amalan 500 tahun itu. Protes dia. Masa 500 tahun ibadah saya tidak pantas masuk surga? Baik kata Allah. Diujilah, dicoba, dihitung-hitung. Dibandingkan antara nikmat Allah yang dia dapatkan dengan amal solehnya. Ternyata ibadah 500 tahun belum mampu untuk mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan surga lagi, untuk membalas nikmat mata yang diberikan oleh Allah saja belum cukup. Oleh karena itu ikhwati fillah, berbahagialah kita orang-orang yang dipanjangkan umurnya masuk ke dalam bulan Ramadan. Barangkali dulu banyak di antara kita yang berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya masuk bulan Ramadan. Tapi ternyata hari ini dia sudah tidak ada. Kalau kita tengok, barangkali ada orang yang Ramadan kemarin dia bersaf-saf bersama kita di sini, tapi sekarang dia sudah tidak
dia sudah tidak ada. Sama doa aja, jawab dulu. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur saya memasuki bulan Ramadan. Tapi sekarang dia sudah tidak ada, sementara kita masih ada. Dan kita tidak tahu ke depan. Ketika Ramadan berlalu, yakinlah Ramadan akan datang untuk tahun depan. Tapi kalau kita yang sudah tiada, maka kita tidak akan pernah hadir lagi untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, selagi umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan untuk memperbanyak amal saleh, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah, mari kita lihat satu persatu. Saya tidak akan panjang-panjang bicara, insyaallah. Bagaimana caranya sahabat berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Al-Quran berhasil membuat mereka menjadi generasi yang terbaik, yang cemerlang. Yang pertama, aqbalu 'alal Qur'an wal Qur'an wahdah. Mereka fokus menjadikan Al-Quranul Karim sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang pertama, jadi para sahabat dulu fokus untuk menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai rujukan, wal Quran wahda, dan hanya Al-Quran. Ketika dikatakan hanya Al-Quran, sesungguhnya di sini yang dimaksud masuklah ke dalamnya hadis atau sunnah. Karena hadis atau sunnah pun sesungguhnya adalah wahyu, sama kedudukannya dengan Al-Quran. Dalam ayat kan dikatakan seperti itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu kalau ngomong, tidaklah dia ngomong semaunya saja, sekehendak pikiran dan hawa nafsunya, tetapi itu merupakan wahyu yang dibisikkan kepada dia. Maka pada saat dikatakan mereka fokus menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan kembalinya kepada Al-Quran, maka masuklah di situ sesungguhnya adalah sunnah atau hadis Nabi. Apapun masalah, dan begitulah Nabi mengajar. Nabi tidak membolehkan mereka untuk mengambil rujukan lain selain daripada Al-Quran. Satu ketika Umar bin Al-Khattab diam-diam memegang lembaran Taurat. Jadi Umar bin Al-Khattab diam-diam dia dipegangnya lembaran Taurat itu, nampak sama Nabi. Apa kata Rasul? Ya Umar, apa urunya? Dia ndak Umar cenderung malu-malunya nya Taurat nanti boleh. Nabi tidak menyukainya. Jangan pegang Taurat itu. Taurat bukan rujukan. Seandainya Musa hari ini hidup, niscaya Musa akan ikut saya. Jadi seandainya Nabi Musa hari ini itu masih hidup, dia akan ikut kepada Al-Quranul Karim. Tentu apa lo Taurat dipegang-pegangnya Nabi. Ya kalau lo mulai megang itu tentu baca kok dong. Kalau baca itu lo kan jadi rujukan maka dimarahi oleh Rasulullah SAW atau Nabi menunjukkan tidak setujunya dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ditinggalkanlah oleh Umar bin Khattab. Aqbalu 'alal Qur'an wal Qur'an wahdah. Fokus menjadikan Al-Quran sebagai referensi. Kenapa demikian? Karena memang mereka paham bahwa masalah-masalah mereka hanya akan selesai oleh Al-Quran. Apa banyak masalah yang hadapi? Banyak. Masalah keluarga, seandainya terjadi hal-hal masalah-masalah dalam keluarga, balik kepada aturan-aturan Al-Quranul Karim. Dalam masalah ekonomi umpamanya, bagaimana ekonomi bisa berkembang, balik kepada Al-Quranul Karim. Dalam masalah politik umpamanya, balik kepada Al-Quran. Apakah bisa kita temukan dalam Al-Quranul Karim? Sesungguhnya jawabannya bisa. Al-Quran panduan bagi kehidupan yang berbicara semua lini kehidupan kita,
Jangan dikira Umar bin Al-Khattab seorang tokoh khalifah tapi dia tidak mengerti dalam urusan politik. Politiknya diwarnai dengan panduan-panduan Al-Quranul Karim. Karena mereka kembali bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara menjadi seorang rakyat. Islam mengajar itu semua. Sehingga ketika dia yang jadi pemimpin, panduannya Al-Quran. Ketika dia yang jadi rakyat, panduannya Al-Quran. Pada zaman Ali itu kan sudah banyak gejolak-gejolak politik terjadi. Muncul orang-orang yang pada akhirnya nanti menjadi Syiah, kelompok Syiah yang mengagung-agungkan Ali. Pokoknya ada gejolak-gejolak urusan-urusan politik. Pergolakan politik terjadi ketika Nabi wafat belum dikubur. Sudah mulai ada pergolakan yang hubungannya dengan persoalan kepemimpinan. Siapa yang memimpin setelah Nabi? Itu kan urusan politik. Lebih dulu perkara politik ini muncul daripada perkara tauhid, perkara akidah. Nah, pada masa Ali adalah seseorang yang bilang ingin lainnya nak mencemeh-cemeh Ali. Apa nyinya? Wahai Ali, dulu ketika masa Abu Bakar, masa Umar, rakyat aman-aman saja. Tapi kenapa pada masa kamu memimpin rakyat menjadi kacau begini? Nyala mulai banyak gejolak. Apa kata Ali? Dulu ketika Abu Bakar, Umar menjadi pemimpin, rakyatnya seperti saya. Sementara ketika saya memimpin, rakyatnya seperti kamu. Jadi dulu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Dayan rakyatnya nyali. Itu tidak aman bang. Sekarang ketika saya jadi khalifah, wah ang rakyatnya, wah celakonya. Nya nak mencemeh Ali, saya tadi kata inyo jadi, inyo kono jadi. Jadi Islam itu mengatur semuanya. Ada persoalan-persoalan yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Terjadi kemerosotan soal ekonomi. Kenapa mundur ekonomi kita? Baca saja. Kira-kira kita ikut panduan Quran atau tidak? Ketika Allah mengharamkan riba, apakah ekonomi kita bebas dari riba atau tidak? Ini ekonomi barat betiu. Cala riba, pilih banyak untung. Bahkan dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu dia teori. Kalau teori tidak ada Al-Quran. Tapi kalau kita ambil rujuk kepada Al-Quranul Karim, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Al-Khattab ketika jadi pemimpin di presore pasau Madinah itu, apa katanya? Tidak boleh menjadi pedagang kalau tidak mengerti fikih dagang. Tidak boleh orang jadi pedagang kalau dia tidak mengerti fikih dagang. Berarti ada fikih dagang. Begitu dia. Ya kalau tidak bekok sembarangan aja. Makanya patroli dia kan, Umar kan suka patroli itu. Udah mau dia ibu sama seorang gadis berdialog. Kata ibunya, nak tambahlah sekenek susu gojo ayu boleh banyak ini. Apa kata anak gadisnya? Ibu jangan, itu tidak baik, itu perbuatan zalim. Mencampur susu dengan air berarti kita menzalimi pembeli. Allah marah, Umar pun marah. Apanya mak? Kan dantu Umar ini. Padahal Umar ada di luar. Dia sedang mendengar pembicaraan itu. Kan tidak ada Umar sekarang ini. Umar memang tidak ada di samping kita. Tapi Rabbnya Umar akan tetap tahu apa yang kita lakukan. Inilah iman yang membuat pasar itu menjadi hidup. Kalau tidak, pangicu aja so doang lah basah. Kalau bukan karena iman. Lah bangkai dia yang dulu dibuat juga deh.
Lah mati ya belum ndak hidup lah bagoreng jo. Berjual jo baliknya ya mati. Matinya tidak dengan sembelih. Kenapa bisa terjadi? Karena jauh dari Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu sahabat dulu aqbalu alal Qur'an, mereka selalu kembali kepada Al-Qur'anul Karim dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dan kalau ada yang mencoba menentang Al-Qur'an karena ungkapan-ungkapan yang lain, mereka akan memarahinya. Apa contoh? Ada sebuah ungkapan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW, boleh bagi kita untuk mengerjakan haji tamattu'. Kalau orang sudah mengerjakan umrah lalu dia tahallul, berarti dia tamattu' hajinya. Tapi ada di antara mereka yang bilang itu dilarang oleh Abu Bakar dan Umar, katanya. Dilarang oleh Abu Bakar dan Umar karena dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak membolehkan untuk melakukan itu. Apa kata Ibnu Abbas? Yusiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Ini hampir-hampir nih hujan batu dari langit akan turun untuk kalian, kata Ibnu Abbas. Kenapa demikian? Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Saya sampaikan kepada kalian qala Rasulullah, Rasul berkata, lalu kalian katakan Umar berkata, Abu Bakar berkata. Berarti membandingkan perkataan Nabi sama Abu Bakar, Umar saja oleh Ibnu Abbas itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Padahal kalau dipahami baik-baik, belum pasti dia melarang itu kan, mungkin ada maksudnya, itu yang perlu dilihat. Tapi Ibnu Abbas ingin memberikan pelajarannya. Saya sampaikan kepada kalian perkataan Rasul, lalu kalian tentang perkataan itu dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Berarti mengedepankan selain daripada Al-Quran dan Sunnah, dikedepankan pandangan-pandangan yang lain yang bertentangan. Itu bagi sahabat dulu merupakan sesuatu yang sangat fatal. Ada di antara hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan mukminah itu pergi ke masjid Allah. Jadi jangan larang perempuan itu kalau nak pergi ke masjid. Apa kata Bilal ibnu Abdullah kalau tidak salah, bukan Bilal bin Rabah yang sahabat itu, ada Bilal namanya. Apa katanya? Wallahi la amna'annahunna, demi Allah akan saya larang mereka. Karena nampak banyak fitnah adanya di zaman itu. Dia berkata demi Allah saya akan larang. Tapi hadis Nabi bilang apa? La tamna'anna ima Allah masajidallah. Jangan larang perempuan itu kalau mau ke masjid. Apa kata sahabat yang lain? Kena bohongi dia Bilal, celaka engkau, katanya. Saya sampaikan perkataan Nabi lalu kamu tentang perkataannya. Ya Nabi beliau deh. Iko menyebut akan saya larang. Berarti dia tidak membolehkan sementara Nabi membolehkan. Karena ada pertentangan. Ketika perkataan Nabi sudah dipertentangkan dengan perkataan-perkataan orang lain, maka ternyata ini menjadi sesuatu yang bagi sahabat dulu sangat fatal akibatnya, berarti menentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu mereka pada masa dahulu memang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Kalau sudah itu kata Al-Quran, maka tidak ada kata lain. Kalau sudah itu kata Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi ceritanya untuk ditinggalkan kemudian berpaling kepada perkataan lain yang berbeda, bahkan menentang apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW.
Kapan mulainya kekacauan keagamaan itu? Mulainya adalah ketika Al-Quranul Karim sudah mulai dipertentangkan dengan perkataan-perkataan selain daripada kalamullah dan kalamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang lebih mengedepankan perkataan Aristoteles daripada Al-Quranul Karim. Ada orang yang mengedepankan perkataan Plato daripada perkataan Allah dalam Al-Quranul Karim. Terbayangkah oleh kita kira-kira seandainya pada masa sahabat dulu ada orang yang mempertentangkan Al-Quran dengan iko ndak iko maka suiro ndak iko arti Quran garanya, tapi kehaninya dipertentangkannya dengan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para ahlul kalam itu, hubungannya khususnya yang berhubungan dengan persoalan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan dengan perkataan orang-orang seperti itu, dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja begitu keras penentangan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Padahal mungkin saja ada maksud yang perlu dipelajari kenapa Abu Bakar dan Umar mengatakan hal itu. Karena tidak mungkin juga rasanya seorang yang namanya Abu Bakar dan Umar ingin menentang Al-Quranul Karim. Tapi begitulah sikap Ibnu Abbas. Begitulah sikap yang ditunjukkannya agar kita lebih tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang ada di dalamnya memang itulah yang harus kita ambil. Ada hukum-hukum Allah, ada hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perkenalan Allah, memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka itulah yang harus kita pegang bersama. Itu yang pertama. Berarti mereka fokus menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi, dan Al-Quran di sini masuk di dalamnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya'khuduna Al-Quran ala sabilit tatbiqin nabawi duna taraddud. Mereka kalau sudah dengan Al-Quran, seandainya sudah datang aturan ketentuan dari Al-Quran, ya'khuduna, mereka ambil ala sabilit tatbiqin nabawi, dengan cara bagaimana dulu Nabi menerapkannya, duna taraddud, tanpa sedikit pun ada keraguan. Tidak ada ragu sekarang. Kalau Allah sudah bilang haram, kalau Rasul sudah bilang haram, tidak ada kata-kata sudah itu. Duna taraddud, tanpa ada sedikit pun unsur keraguannya, diterimanya dan diamalkannya. Oh, itu kan ketika turunnya ayat khamar. Khamar itu kan sesuatu yang sangat lumrah bagi orang-orang masa dahulu. Itu mabuk-mabukan itu biasa bagi mereka. Sebelum turunnya ayat khamar yang melarang secara mutlak, secara tegas. Karena khamar itu kan turunnya beransur-ansur itu. Pertama dibilang masih ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ini belum membuat mereka meninggalkan khamar, sebab manfaatnya masih ada. Tapi ketika turun ayat yang mengatakan bahwa khamar, judi, undi nasib rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibu, tinggalkan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat di mana gelas khamar itu sudah di tangan dia, tinggal minum aja, cik minum aja cendok kalah. Datang kawannya menyebut, hei katanya, ayat khamar sudah turun dan khamar itu haram secara mutlak, tidak boleh diminum. Kau nak di moncong ah, cik minum je lah. Dibuang oleh dia, ditinggalkannya, dan dia tidak lagi mau meminumnya karena keharamannya sudah turun secara mutlak. Itu tidak bisa sikap itu kalau bukan karena iman yang kuat.
Kan apa salah kan? Ajalah sekali kau terakhir bah. Kayak itu saja kan? Terakhir kau sudah kau ndak lagi. Ndak. Duna taraddud, tanpa sedikit pun menolak dan tanpa sedikit pun ragu. Maka ketika turun ayat khamar, disampaikan dalam hadis-hadis Nabi bahwa jalan-jalan kota Madinah itu dibanjiri, dialiri oleh khamar itu, karena semua mereka menumpahkan khamar. Semua khamar yang ada dalam rumah itu dibuang, sehingga jalan-jalan Madinah itu, parit-parit yang ada di Madinah itu penuh oleh khamar. Apa dia bisa cendek itu? Duna taraddud. Tidak ada ragu sekali aja. Kalau Quran yang sudah menyebutkan, kalau Allah yang sudah menyebutkan, Nabi yang sudah mengharamkan, maka mereka menerima dan langsung mengamalkan. Ini yang ala sabili tatbiqin nabawi duna taraddud. Di sini kadang kekurangan kita hari ini. Banyak juga itu orang-orang yang ingin membela khamar, riba itu, ada orang yang ingin menghalalkan. Tidak haramnya. LGBT umpamanya, banyak orang yang ingin membela, ingin dianggap itu sebagai hak azazi, padahal sesuatu yang dalam Al-Quranul Karim itu secara tegas itu adalah penyakit umat terdahulu, khususnya penyakit pada masa Nabi, umat Nabi Lut. Tapi hari ini ada orang yang ingin menghalalkannya, bahkan ingin ketok palu LGBT itu sebagai hak azazi. Berarti tidak sepenuhnya untuk menerima apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sahabat dulu berbeda, mereka berhasil, mereka sukses, generasi mereka menjadi terbaik karena memang mereka ketika mendapatkan ketentuan agama dalam Al-Quran, mereka langsung menerapkan tanpa sedikit pun unsur keraguan. Ada di antara mereka solatnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat pertama mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, karena mereka belum tahu kalau ayat sudah turun. Kan 16 bulan lebih kurang solat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Saat mereka solat 2 rakaat, tiba-tiba dari belakang ada orang yang bilang, "Hei ma'asyiral muslimin," katanya, "sesungguhnya kiblat kita sudah berubah, tidak lagi ke Baitul Maqdis tapi ke Masjidil Haram." Karena ada ayat yang turun, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ketika mereka mendengarkan itu, apa yang dilakukannya? 2 rakaat mereka berputar balik untuk menghadap ke Ka'bah. Maka 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir mereka sudah menghadap ke Masjidil Haram. Tidak ada ragu sekali. Ketika dikatakan seperti itu, maka mereka berbalik. Muncullah istilah, ada yang mengatakan itu di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu kenapa disebut Masjid Qiblatain? Masjid 2 kiblat. Karena disitulah dulu peristiwa itu terjadi, sehingga disebut dan Masjid Qiblatain. Walaupun ada sebagian yang mengatakan peristiwa itu terjadi di Kuba, tapi banyak yang mengatakan di Masjid Qiblatain, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, jadi ikhwati fillah, sahabat semangat mereka memang tanpa ragu sedikit pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, yatlunal Qur'an tilawatat tadabbur wat tafakkur. Mereka membaca Al-Quran itu bacaannya bukanlah bacaan mururul kiram, bukan bacaan lewat gitu saja, tapi pembacaan mereka dengan pembacaan yang diikutkan dengan tadabbur dan tafakkur. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka ingin mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka tadabbur itu hubungannya dengan hati. Kalau tafakkur itu hubungannya dengan akal kita, ilmu pengetahuan. Tapi kalau tadabbur itu hubungannya dengan hati. Maka orang-orang yang mentadabbur Al-Quran, hatinya menjadi hidup, imannya semakin kuat,
dengan mentadabburi Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Kita ambil satu atau dua contoh. Umar bin Al-Khattab ketika membaca awal dari surat At-Tur itu, kan ada Wat-Tur wa kitabim mastur, nanti ada inna azaba rabbika lawaqi' malaha min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti dan nyata, tidak ada yang bisa menolak. Umar bin Al-Khattab ketika membaca ayat itu sakit tiguai, masuk ke dalam rumah dan dia tidak keluar-keluar selama 3 hari. Ternyata sakit fisiknya karena membaca ayat yang tadi itu. Sesungguhnya azab Tuhan kamu itu pasti dan tidak ada yang bisa menentangnya. Itu Umar gak dijamin lo masuk surga. Ketika membaca ayat azab, menangis dia, lalu masuk sakit 3 hari. Begitu diceritakan dalam riwayat-riwayat yang ada. Kenapa bisa demikian? Tilawatut tadabbur. Dia mentadabburi Al-Quran pada saat membacanya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada ayat ini yang membuat seorang pencuri bertaubat, kemudian dia menjadi ulama besar. Kalau nggak salah namanya Fudail bin Iyad atau Malik bin Dinar. Dia awalnya orang nakal, jahat dia. Mencilok ya saja. Sebentar-sebentar naik ke orang. Satu ketika di malam hari, saat dia ingin memanjat masuk ke dalam rumah, dia mendengar ada orang yang membaca Al-Quran di dalam rumah itu. Dan yang dibaca oleh orang pemilik rumah adalah ayat yang tadi. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang beriman agar hatinya khusyuk untuk mengingat Allah dan tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ketika ia mendengarkan ayat itu yang masuk ke dalam hatinya, lalu ia berpikir, belumkah datang saatnya. Ini ayat ini perlu kita tadabburi dalam bulan Ramadan ini. Dan berapa kali Ramadan kita ikuti, seberapa besar pengaruh Ramadan bagi kehidupan kita. Maka ayatnya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saatnya? Bilo juale, kan itu? Lun juale bilo sampai bilo ke merampok ru, kan itu yang terbayang dek Fudail. Akhirnya dia bertaubat. Kemudian dia membersihkan dirinya dan mulai dia belajar agama, dan ternyata pada akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Saya ragu apakah Fudail bin Iyad atau Malik bin Dinar, antara yang dua itu. Tapi kisah itu disampaikan oleh para ulama dalam bahasan-bahasan yang hubungannya dengan tadabbur. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Setidaknya 3 ini cara sahabat dulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka sukses dalam menjalani kehidupan, dan Quran berhasil membangun generasi mereka menjadi generasi yang terbaik. Mereka fokus menjadikan Al-Quran sebagai referensi tanpa memandang kepada referensi yang lain. Awak kini lah terlalu banyak referensi yang ada, sehingga Al-Quran yang ditinggalkan. Lebih banyak membaca perdal daripada Quran. Itu masalah. Lebih banyak membaca undang-undang daripada Al-Quranul Karim, sehingga kehidupan kita tidak diwarnai oleh Al-Quranul Karim. Baik, saya kira ini mungkin sebagai tausiah kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau kepanjangan. Semoga apa yang saya sampaikan ada ilmu yang bisa kita terima. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalan Al-Quran. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Dan kalau ada yang salah itu kena kebodohan dan kena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan.
Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama